Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Lukas 6 ayat 44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Saudara yang terkasih, ukuran keberhasilan seorang petani dapat dilihat dari hasil panenan dan kualitasnya. Saat menuai hasil inilah jerih lelah seorang petani serasa telah terbayar lunas. 2 Timotius 2 ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Begitu pula dengan kehidupan kekristenan. Seseorang yang dapat dikatakan dewasa rohani bukan dilihat dari seberapa lama ia ikut Tuhan atau seberapa aktif terlibat dalam pelayanan, tetapi melalui buah-buah yang dihasilkan di dalam kehidupan hari lepas hari. Oleh karena itu, Tuhan Yesus dalam Matius 3 ayat 8 berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara yang terkasih, Tuhan sangat menghendaki kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah adalah tanda adanya sebuah kehidupan. Untuk dapat bertumbuh dan berbuah, hal mendasar yang harus kita lakukan adalah menyiapkan tanah hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Sebab Roma 10 ayat 17 yang menjadi dasar dari pelayanan Bread of Life audio, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi respon hati kita terhadap firman Tuhan akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan rohani kita. Yakobus menasihati dalam Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bagaimana keadaan hati saudara? Seperti tanah yang keras? Tanah yang berbatu-batu saat ini? Tanah yang penuh dengan semak dan duri, atau tanah yang baik? Saudara yang terkasih, Alkitab menyatakan bahwa benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Markus 4 ayat 20. Dan setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik.
sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, jadilah pelaku firman, karena menjadi pelaku firman adalah bukti nyata bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, benar-benar menghasilkan buah. Firman Tuhan dalam Matius 3 ayat 10 mengingatkan, menasihati kita, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mari kita datang pada Tuhan dan mengakui bahwa kita perlu hidup melekat pada Kristus Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, dan kitalah ranting-rantingnya yang akan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan melalui dengar, menyambut firman Tuhan, dan firman itu bertumbuh dan berbuah dari kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah yang Engkau nyatakan kepada kami di saat ini. Kami menyadari bahwa kami harus berbuah. Menjadi orang Kristen itu belum cukup kalau kami tidak bertumbuh. Kami tidak dapat berbuah kalau kami tidak bertumbuh. Kami tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau keadaan hati kami seperti tanah yang kering, berbatu-batu, penuh semak dan duri. Tetapi sebaliknya, Tuhan yang memproses hidup kami, memproses hati kami. Dan biarlah ketika kami mendengarkan firman Allah seperti saat ini, maka benih itu ditaburkan di tanah yang baik, di hati kami yang sudah siap untuk menerima firman Allah dan siap bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, materikanlah firman dalam kehidupan kami, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Sesungguhnya bukan karena aku, tetapi Kau, Tuhan, memilihku. Siapakah diriku yang berlumur dosa? Oleh karena kasih karunia-Mu, aku diselamatkan. Tuntun aku tinggal dalam kasih-Mu dan memahami hidup yang Kau tetapkan, untuk berbuah yang lebat dan buahnya tetap, supaya apapun ku pinta di dalam nama-Mu, Kau berikan padaku. Berilah Roh-Mu, ajari
pinta di dalam namamu. Kau berikan padaku. Berilah rohmu, ajari hamba-Mu, pahami bahwa bukan karena aku, tetapi karena Tuhan memilihku sebelum dunia dibentuk. Ku sadari bahwa Engkau memilihku. Engkau Tuhan tak pernah keliru. Bimbing aku Tuhan untuk berbuat tetap di dalam kasih Allah Bapa. Ku sadari bahwa Engkau memilihku. Engkau Tuhan tak pernah keliru. Bimbing aku Tuhan untuk berbuat tetap di dalam kasih Allah Bapa. Di dalam kasih Allah Bapa. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.